terkait dengan tahun politik ini seperti apa? Ya, karena masjid itu tempat orang seluruh muslimin wa muslimat, maka Pak, masjid itu bukan arena politik. Kalau masjid saya bentuk dengan kalimat berwawasan pedas. Kita kalau duduk di dalam masjid nih, berjamaah. Pertanyaannya, jamaah-jamaah itu kan heterogen ya Pak ya. Ada yang punya beras, ada yang tidak, ada yang anaknya sekolahnya jajannya 200.000, ada yang jajannya 1 juta. Betul. Permasalahannya adalah peka tidak jamaah masjid tentang itu? Berapa orang yang tidak bisa sekolah di sana? Dan pertanyaannya, masjid punya binaan berapa orang yang disekolahkan oleh masjid? Betul-betul. Ini masalahnya. Maka masjid itu bukan cuma sekedar untuk sholat, untuk dzikir, baca Quran. Cik, masjidnya kita buka. Imam Syafi'i itu dibesarkan dalam masjid Pak. Kanjeng Sunan Ampel yang dakwahnya mengislamkan tanah Jawa itu juga dipinterkan, dibesarkan di dalam masjid. Betul-betul. Ada yang namanya Kanjeng Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, Juragan Beas, Ya. Juragan Sapi, pengusaha hebat. Berapa orang yang disantuni? Nah, sekarang permasalahannya kita harus itibar. Sudahkah ada masjid di Kabupaten Bandung yang melakukan itu? Inilah makanya DMI mencoba terobosan ini dengan program Masjid Berwawasan Pedas. Bukan cuma itu Pak. Ini juga kemarin udah saya datengin ke Nagrek. Ada beberapa masjid yang tidak punya air. Ya, nah nanti air itu rencananya kita akan kelola, akan kita pentakan sehingga nanti masjid itu punya air ini juga bisa kita salurkan ke masyarakat. Artinya dibikinkan sumur bornya atau apa? Di sumur borkan Pak. Ya, baru di. Betul, begitu ya. Pak. Ya, itu. Terus selanjutnya ya Pak ya, nomor 7 ya, itu penguatan moderasi beragama. Ini saya menarik. Ummatan wasatotan atau wasatiyah. Pak, kalau yang namanya di masjid yang kepingin sholat jamaah itu tidak semua satu paham Pak. Betul. Kabupaten Bandung ini Pak, pemahaman agamanya ada 11 Pak. NO, Persis, Muhammadiyah, SI, Matalul Anwar, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, PUI, DI, LDI, SI, itu 11. Ini masyarakat merasa bangun masjid bersama. Sekarang kalau tidak ada moderasi beragama, dia ngomongnya apa? Saya diimamin saya gak sah. Tengenahan orang mau wiridan, gak wiridan saya tambah, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemahamannya banyak, gurunya banyak, mau kunut, mau nggak kunut, mau wiridan, mau nggak wiridan, nggak ada urusan. Ya, karena niatnya lillahi ta'ala untuk berjamaah. Gitu kan? Tapi, kalau jadi imam, nah contoh nih, saya ini NU nih, saya jadi imam. Saya mau diimamin siapa? Bodoh, nggak ada urusan. Di Arab tuh saya diimamin seorang Wahabi juga biasa. Gitu kan? Nah, tapi kalau saya jadi imam, beda lagi. Wong saya yang jadi imam, saya yang kendali. Pasti saya ba'da maghrib wiridan. Betul. Pasti saya subuh kunut. Karena apa? Saya ini NO. Tidak semata-mata saya NO, gara-gara saya jadi imam, terus hilang. Enggak, saya akan saya tampilkan. Ada. Tapi kalau saya jadi makmum, ya, saya akan ikutin apa gaya imam. Nggak akan saya bawa. Nggak mungkin imamnya imamnya nggak kunut, saya nggak katakan sendiri kunut, lebar saya mau munfarid saya, mubazir. Nah itu
kebangsaan. Enggak. Ini pemirsa, ada yang menarik terkait dengan moderasi yang barusan dijelaskan. Ternyata di Kabupaten Bandung luar biasa agamanya. Yang menjadi pertanyaan adalah sampai saat ini bagaimana implementasi moderasi agama di Kabupaten Bandung? Ya, alhamdulillah di Kabupaten Bandung sudah mulai merangkak. Dari dulunya tentunya saya tidak mengatakan kurang berwawasan, bukan. Dulunya mungkin memandang itu aku NU, aku Persis, aku Mawes gitu terus. Sekarang sedikit demi sedikit udah mulai memudar. Jadi imam ya siapapun jadi imam boleh, ya tidak saling gontok-gontokan. Nah itulah yang terjadi. Dan itu dibuktikan tidak saya membaca masjid orang lain, Pak, kejauhan masjid saya sendiri. Betul. Gitu. Masjid saya sendiri sama seperti itu. Tapi ya nggak boleh begini, Pak. Saya ini datang nih ke tempatnya kampung itu notabene semua Persis. Hari saya datang ke sana, dakwain mereka harus tak jadikan NU ini juga bermasalah. Jadi aku juga harus pahamin dia. Nah itulah kira-kira. Dan alhamdulillah Kabupaten Bandung sudah mulai kondusif dalam hal itu, gitu Pak ceritanya. Udah selesai itu, udah 8? Masih ada. Silakan. Nah yang ke-8 yang terakhir, masjid berwawasan terang, masjid terang. Masjid terang itu Pak, maksudnya adalah saya paham dulu ada beberapa masjid yang listriknya aja masih nyolok ke tetangga. Dia tidak punya listrik. Maka kami ini berusaha bagaimana dia mempunyai listrik sendiri. Bertepatan salah satu Dewan Pakar DMI itu bisa membuat namanya Limar, Pak. Limar listrik masyarakat. Itu dibikin dari solar cell. Iya. Setelah kita mau pasang di salah satu masjid, masyarakat yang ngomong, "Pangersa guru, jangan cuman masjid dong yang dipasang." "Kenapa Bu? Ada rumah guys, abi mau tegadu listrik." Oh gitu. Ketika itu akhirnya kita evaluasi, ternyata di Kabupaten Bandung masih ada kurang lebih 3.000 rumah Pak yang belum punya listrik. Akhirnya kami dengan Pak Bupati mati-matian menggunakan dana CSR bagaimana kami harus memasang masjid tadi dan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 168 rumah yang dipasang oleh DMI dalam rangka menerangkan masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bandung kami ini. Luar biasa pemirsa. Ini ternyata Mas Gus Ali ini di samping memiliki kompetensi personal dalam kerangka memimpin DMI di Kabupaten Bandung, juga wawasannya sudah luar biasa. 8 program unggulan pemirsa dijelaskan begitu rinci untuk pemirsa. Jadi pemirsa nanti tinggal bisa menelaah dari program unggulan itu. Bukan hanya sekedar diimplementasikan di Kabupaten Bandung, tapi pemirsa ASK Channel dimanapun Anda berada bisa mengimplementasikannya, contoh-contoh yang diberikan oleh DMI Kabupaten Bandung. Mas Gus, sebelum berakhir, saya ingin apa yang Mas Gus pesankan kepada umat secara keseluruhan melalui DMI ini? Kalimatnya pendek, kerjalah apa adanya, jangan ada apanya. Jangan ada apanya ya. Nah, bedanya apa itu? Loh kalau ada apanya itu kan dia akan mungkin jalan, mungkin Bapak dulu kan sebagai petugas nih, gitu kan, nggak mungkin jalan kalau nggak ada anggarannya, begitu kan? Nah itu kan ada apanya, gitu kan, bukan ada apanya kan? Jadi kalau ada orang yang ngomentarin saya tentang ini, tolong, kalau nggak bisa bantu, cukup skut aja. Tonton, diem. Kadang-kadang bukan apa-apa Pak, kami ini di lapangan ini sering berbenturan dengan itu. Niat kami tiada lain tiada bukan hanya sebatas membantu dari pemerintahan Kabupaten Bandung, hanya sebatas membantu kantor urusan agama Kabupaten Bandung, selebihnya saya pasrahkan kepada Allah. Jadi bukan kok ada apanya, tapi kerjalah apa adanya. Itu. Baik pemirsa. Mungkin saya tambahin ini Pak. Ini moto Pak Bupati. Moto Pak Bupati itu ada 3 Pak. Apa? Kerja cerdas,
kerja ikhlas, kerja, aduh lupa 3 ini, lupa saya. Ada 3, lupa. betul. Pokoknya ada 3 nih. Kerja, Allahu Akbar, lupa. Baik, poin-poinnya ada 3 Ada 3 lah. Di antaranya kerja bukan hanya tegas, keras, kemudian ikhlas. Itu poinnya seperti itu. Tapi Mas Gus Ali Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. itu Kalau 3. Pak Bupati, ini motonya Pak Bupati. Kalau Pak Bupati motonya dia ada anggarannya Pak. Ini untuk orang yang punya anggaran. Jadi harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, yang saya ambil itu cuma yang ketiga saya, Mas. Ikhlas. Kerja ikhlas, makanya kerjalah apa adanya, bukan ada apanya, gitu Pak. Relevansi dengan ikhlas itu. Ikhlas. Pemirsa AJK Channel, yang terakhir saya ingin bertanya kepada Mas Gus Ali terkait isu kekinian. Mas Gus ini kan ketua DMI yang sekaligus membawai umat di Kabupaten Bandung. Sebagaimana kita tahu dan kita maklum, tahun sekarang ini tahun politik, Mas Gus. Jangan sampai masyarakat itu terkotak-kotak dan lain-lain. Betul. Sebagai top leader di DMI terkait dengan tahun politik ini seperti apa? Karena masjid itu tempat orang seluruh muslimin wa muslimat, maka Pak, masjid itu bukan arena politik. Iya. Betul. Saya sendiri kalau ada sekarang mengatakan, wah Gus Ali pindah bendera menggunakan bendera salah, ente ngopinya kurang jauh. Gus Ali mau tetap ikhlas. Tapi kalau ada tamu yang datang ke saya, siapapun wajib saya terima. Wong namu, masa namu diusir? Siapapun. Jadi kalau DMI sampai saat ini tetap ikhlas lillahi ta'ala, artinya tidak berafiliasi dengan partai apapun, gitu kan. Apalagi wabil khusus masjid, dilarang keras masjid dipakai arena untuk politik. Begitu Pak. Betul. Baik, pemirsa AJK Channel, rupanya komunikasi AJK Channel dengan Ketua DMI Kabupaten Bandung, Mas Gus Ali, sudah masuk kepada sesi terakhir dan doanya dari kita. Sebentar Pak, ada yang sekarang gantian saya yang nanya. Oke. Ini pertanyaan saya cuma satu. Bapak kan datang nih jauh-jauh ke sini. Aska ini kan datang ke sini jauh-jauh. Apa yang Bapak tonton tentang sosok Gus Ali? Apa yang Bapak lihat tentang sosok Gus Ali? Iya, ini di dalam ke-DMI-an. Iya, saya pertama jawab spontanitas bagaimana melihat Gus Ali yang tadi relevan sekali dengan program Kabupaten Bandung, Pak Bupati, tentang program ikhlas sendiri. Sehingga beberapa poin yang disampaikan oleh Gus Ali selaku Ketua DMI ini senantiasa memberikan ilmu kepada PC-PC di Kabupaten Bandung agar kerjanya itu keras, tegak, ikhlas ikhlas menjadi model tersendiri, agar itu menjadi teladan bagi seluruh umat. Kemudian ada satu yang menarik, bahwa masjid ini mudah-mudahan dijadikan tempat ibadah, tidak dijadikan tempat-tempat yang tidak pada semestinya. Kemudian satu hal lagi yang menarik, program bedas yang tadi disampaikan oleh Mas Gus Ali, ternyata masjid ini yang selama ini kita lihat hanya sebagai tempat ibadah ritual, sekarang sudah dikembangkan di Kabupaten Bandung. Dan ini menjadi kebanggaan saya selaku sohibnya Mas Gus Ali, bergembira. Tentu mudah-mudahan keikhlasan Mas Gus Ali Allah memberikan pahalanya. Amin. Barangkali seperti itu. Baik. Mas Gus. Namun sebelum berakhir, agar nanti pemirsa tidak lupa untuk bisa nonton tayangan AJK Channel selanjutnya, di subscribe dulu dong, like dan share. Terima kasih Mas Gus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua berkah. Dan ini untuk kita dan untuk masyarakat Kabupaten Bandung, masyarakat Jawa Barat, umumnya masyarakat dunia lah. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan sekalian.
Terima kasih untuk hadirnya, yang makasih. Ya, makasih.